Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfarul Imam, NIM 1901040045 dari PPSI kelas 3A, akan menjelaskan mengenai bab-bab yang pernah kita pelajari di makul pragmatik dari teori relevasi 1, teori relevasi 2, hingga seterusnya, dan terakhir yang mungkin akan kita pelajari bersama pada kesempatan video kali ini. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai teori PUT 6 tentang positifisme. Jadi teori ini mengatakan bahwa jika benar bahwa hanya pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya berdasarkan kriteria saja yang dapat diterima secara rasional, pernyataan itu sendiri tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut kriteria, dan dengan demikian tidak dapat diterima secara rasional. Nah, itu kalimat putam, dan maksudnya adalah paham positifisme memaknai segala kalimat harus dapat dibuktikan secara benar melalui pengalaman indera baik mata, baik telinga, dan segala macam indera yang dimiliki manusia, sehingga kita dapat tahu apa ini kalimat benar atau salah. Dari contoh positifisme itu adalah definisi. Semua hal yang membutuhkan pemahaman mengenai penalaran dengan indera lalu dituangkan dalam kalimat itu merupakan definisi. Misalkan contoh ada buku. Buku ini kita definisikan itu adalah sekumpulan kertas yang dijadikan satu dengan isi tulisan-tulisan. Nah, itu merupakan contoh dari teori Putnam tentang positifisme. Kemudian yang kedua, reduksionisme ilmiah tentang teori relevansi. Quitman dari contoh reduksionisme ilmiah teori relevansi yang bermakna sebuah pernyataan ilmiah secara lebih akurat merupakan makna dari jaringan pernyataan-pernyataan semacam ini secara keseluruhan daripada makna pernyataan tunggal dalam jaringan tersebut, dengan tidak mengenali kontribusi kondisi-kondisi ini dan kondisi-kondisi lain terhadap makna pernyataan-pernyataan teoritis ilmiah. Kalangan positifisme telah mengeluarkan makna pernyataan-pernyataan teoritis ilmiah. Nah, contohnya adalah kata saudara, itu memiliki makna kekerabatan. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga, adalah menentang reduksionisme. Dalam hal ini dibagi tiga. Satu adalah kaidah eliminasi yang akan saya jelaskan. Implikasi analisis dari sejumlah asumsi adalah implikasi-implikasi yang diperlukan dan menandai untuk memahaminya serta untuk menangkap isinya. Seseorang yang mengakui memahami suatu amunisi namun menolak salah satu implikasi analitisnya tidak dapat disebut secara telah memahami sama sekali. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil contoh adalah ambilkan sepatu di bagasi. Nah, kalimat ini merupakan berarti ada sesuatu barang di bagasi, dan secara logika konsep bapak dapat digantikan oleh orang laki-laki. Nah, itulah merupakan sedikit teori-teori dari kaidah-kaidah eliminasi. Kemudian kita lanjut adalah reduksionisme. Jadi dua, deduksi dan pemahaman. Deduksi pemahaman ini menurut Sperber dan Wilson tentang pemahaman terhadap suatu ujaran mengalami reduksionisme akar psikologis kognitifnya. Sebagai tempat untuk mengembangkan teori relevansi, memberikan sedikit harapan bahwa konsep konfirmasi fungsional Sperber dan Wilson juga tidak bersifat reduksionis. Penjelasan Sperber dan Wilson tentang pemahaman terhadap suatu ujaran mengalami reduksionisme akar psikologi kognitifnya. Jadi dapat dicontohkan bahwasanya hari ulang tahun adiknya Lutfi, misalkan ya, dari kalimat ini adalah bahwa adik Lutfi akan berusia 7 tahun pada hari ulang tahunnya spesialnya nanti. Pada proses deduktif semacam ini, beliau mengetahui bahwa hari ulang tahunnya adiknya. Namun demikian, akibat dari deduksi itu sendiri tergantung terpenuhinya kondisi negatif, seperti adik Lutfi masuk rumah sakit untuk menjalani operasi kakinya karena tertabrak bus, misalkan seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ada konfirmasi fungsional.
Spearman Wilson mengembangkan konsep konfirmasi fungsional sebagai reaksi kritis terhadap konsep konfirmasi logika. Karena Spearman Wilson mendeskripsikan pandangan logika bahwa setiap asumsi faktual terdiri atas dua representasi. Yang pertama adalah representasi keadaan, dan yang kedua adalah representasi nilai konfirmasi dari representasi yang pertama. Baik, kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu bab pragmatik dan pikiran 1. Nah, mungkin ada 11 hal yang bisa saya jelaskan. Adalah 1. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Sejak manusia mulai berefleksi pertama kalinya dengan kesadaran dan pikiran mereka sendiri, gagasan pikiran telah menempati suatu dari posisi refleksi dalam berbagai pertimbangan mereka yang mendalam. Karena di samping sebagai subjek refleksi semacam ini, pikiran juga merupakan sumber atau asal-usul dari semua refleksi. Kerefleksian ini memang telah menambah karakter pikiran yang membingungkan. Sesungguhnya pengabdian terhadapnya telah menyebabkan banyak sekali kesalahan filosofis dan keracunan teoritis. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah bahasa dan pikiran. Beberapa antecedent historis. Gagasan bahwa bahasa merefleksikan atau mencerminkan isi pikiran bukanlah hal yang baru. Sejak abad ke-17, para filsuf telah menganggap bahasa dapat digunakan untuk memahami berbagai pekerjaan pikiran, khususnya kepastian untuk memperoleh, menyimpan, dan menanamkan pengetahuan. Dalam New Essay on Human Understanding, Leibniz menerangkan bagaimana dia sesungguhnya percaya bahwa bahasa merupakan cermin yang terbaik bagi pikiran manusia, dan bahwa analisis yang tepat terhadap dari arti kata-kata dapat memberitahu kita lebih banyak tentang cara kerja pemahaman. Kemudian kita lanjut yang ketiga, modularisasi tesis pikiran. Sejak dari awal kita harus menyadari apapun namanya bahwa modularitas tesis pikiran bukanlah penyataan tunggal tentang pikiran. Bahkan tesis ini terdiri dari sejumlah asumsi-asumsi tentang struktur dan fungsi pikiran. Asumsi-asumsi telah dibahas dalam bab yang kedua tadi. Asumsi-asumsi tersebut akan dibahas lebih jauh mengenai subjudul representasi struktural dan fungsional, komputasi dan organisasi yang akan kita bahas secara bersama-sama setelah ini. Kemudian langsung representasi modularisasi tesis pikiran. Hakikat pendekatan modul terhadap pikiran terletak dalam pengorganisasian struktur pikiran yang kompleks. Pada tataran pengorganisasian makro, pikiran dianggap terdiri atas sejumlah kemampuan yang berbeda namun berkaitan. Dalam bab yang kedua, kita melihat bagaimana Chomsky menempatkan kemampuan berbahasa sebagai bawaan sejak lahir dalam pikiran. Melalui operasi kemampuan inilah kita memperoleh aspek-aspek komputasional bahasa, yakni kaidah-kaidah fonologis, sintaksis, dan semantik bahasa. Namun demikian, mengetahui tentang kaidah-kaidah bahasa ini sendiri tidak cukup untuk menjelaskan pemungsian linguistik kita. Kemampuan berbahasa harus berinteraksi dan kemampuan pikiran lebih jauh yang diistilahkan oleh Chomsky sebagai sistem konseptual, jika ia harus mengakses pengetahuan tentang dunia nyata yang bersifat integral dengan pengungsian bahasa. Tuh. Kemudian kita lanjut adalah komputasi modularisasi tesis